nyanyi itu sampai sekitar 3 lagu semuanya pada nganga gitu. Kok bisa ya? Ini rilisan setelah Day by Day ini, Yes. kita bakal mengeluarkan rilisan bakal duet sama salah satu vokalis terbaik di Indonesia. Pas back sound, bass gua mana ya? .5 Play FM, Recover Yourself, Recover the Nation. Wow, Dewi. Ya, masih dengan kemeriahan ulang tahun yang ke-11 Play FM. Oke, hari ini 29 Juli 2021 nih, sejarah banget. 11 tahun Play FM dong ya. 11 loh nih. 11 tahun lo ngapain? 11 tahun gue masih main tak umpet kayaknya. Tak umpet gue udah main ini, gue udah main skateboard. Mainin anak orang. Oh, itu jangan dibuka-buka dong. Jangan dibuka-buka dong. Iya. Tapi yang jelas players 11 tahun Play FM hari ini kita kedatangan banyak sekali tamu dalam talk show kita. Salah satunya yang bakal kita datangkan hari ini yang ini nih. Ini sebenarnya grup band yang kalau cewek-cewek dibilangin grup band ini pasti pada baper semua. Oh iya, termasuk gue. Iya, gue cewek kan. Alasannya kenapa? Gimana ya, kayak kena banget gitu, relate. Kalau bahasa anak sekarang tuh relate gitu kan. Kalau dibilangin grup bandnya Mocha komunikasi denganku? Iya ampun, tolong. Oke. Hari ini udah kedatangan Mocha. Tapi ini diwakilkan sama Mas Riko Prayitno ya. Hai Mas Riko. Halo. Halo. Saya mewakili Mocha. Ya. Soalnya anak-anak lain lagi ada inilah bisnis satu ya. dan lain hal. Iya. Bisnis. Apa-apa kita udah Saya senang banget loh mewakili Mas Riko Mocha. sudah meluangkan waktunya untuk ketemu sama kita di sini. Iya. Via online. Wah sekarang Saya sih yang emang terima kasih nih udah diundang sama Play FM. Ini ulang tahun 11 loh. Ini udah bukan perjalanan yang pendek loh ini. Betul. 11 tahun itu. Yes, benar sekali. Konsistensi. Oh, itu Iya, betul. konsistensi yang berat bahasanya ya Mas ya. Ya, betul. Cia, lu kayak tau aja berat kayak gimana sih? Gue ngerasain konsistensi gue tuh gimana gitu Del. Oh gitu ya. Iya. Oke, Mas Riko, sehat kabarnya? Alhamdulillah sehat. Syukur deh. Cuaca di sana gimana? Aman, terkendali? Mendung-mendung sedikit. Mendung-mendung sedikit ya. Gimana kabarnya Mocha secara keseluruhan semua personel Mas Riko? Alhamdulillah aman. Kemarin Arina sempat kena kan, sempat nginep di Wisma Atlet beberapa hari tapi udah pulih sekarang. Udah pulih Oh ya? bukan itu karena untuk ini ya, untuk persiapan SEA Games bukan ya? Enggak. Canda Mas. Ya kan di Wisma Atlet kan, biasa kirain untuk persiapan SEA Games Iya, benar, nanti benar. gitu kan. Ya penting sekarang udah sehat Iya. ya. Sebelumnya mau ngucapin Yang penting udah selamat sehat. atas rilis single terakhirnya Farewell and Good Night untuk album Day by Day-nya dari Mocha. Oke. Yeay. Selamat Mas Riko ya. Selamat nih. Terima kasih. Oke. Nah itu tadi yang bisa dibilangin butuh konsistensi loh, Wi ya. Ya betul. Apalagi yang namanya grup band itu kan perlu inspirasinya buat nyiptain lagu itu Mas Riko ya. Relate tadi ya. Relate tadi Dan gitu ini nggak kan. mudah loh, karena masing-masing personel pasti kan punya pengalaman yang berbeda gitu kan, visi yang berbeda. Mungkin visi sekarang sudah disamakan karena sudah membentuk satu grup ya kan. Tapi rasa-rasanya namanya kepala banyak, jadi isi kepalanya juga banyak gitu kan. Betul. Dan menyatukan ini nih yang butuh konsistensi seperti yang Mas Riko ceritain tadi. Oke. Bisa cerita sedikit gak sih, nostalgia sedikit gimana sih Mocha ini bisa kebentuk dan kenapa pilih nama Mocha? Nggak pakai nama latte kayak gitu. Mocha ini kebentuknya sekitar, kalau sekarang mau jalan ke 22 tahun berarti. Wow. Luar biasa ya. Itu kita teman sekampus di ITENAS Bandung. Saya dan Arina kebetulan di desain interior, Indra sama Toma di desain produk. Jadi kita emang tiap tahun tuh suka ada manggung-manggung gitulah, kayak menyambut mahasiswa baru. Nah kita tuh
orang-orang yang selalu ada di panggung gitu, padahal bandnya ganti-ganti gitu. Nah, suatu hari akhirnya kayaknya nih formasi ini pas banget nih, ya udah akhirnya dilanjutin sampai ya sekarang ini. Jadi dulu tuh sebelum Moka manggung di acara sendiri, kita tuh nggak pernah manggung di acara yang lain. Maksudnya kita hanya latihan selama 2 tahun di rumahnya Toma tuh. Terus pas lagi manggung, kita ditanya nama bandnya apa? Wah, nggak tahu nih apa ya namanya. Terus saya bilang Moka aja deh. Besok kita ganti lagi lah gitu. Ceritanya cuma spontan itu. Spontanitas ya, jadi nggak sempat dirembukin nggak gitu ya? Nggak sempat. Dari Kenapa Mas Iko namanya Moka? justru ya? Udahlah. Iya, kenapa namanya Moka? Udah berisik, udah yang penting naik nih, udah dipanggil nih gitu. Terus kebetulan besoknya itu kita manggung lagi di Unisba di kampus lain. Terus namanya apa? Ya udah aja yang kemarin aja Moka gitu. Oh ya udah akhirnya. Sejarahnya kayak gitu ya, lucu cari juga simpelnya ya. Tapi Cari justru malah simpelnya aja. cari simpelnya, tapi justru malah unik ya. Untungnya unik dan kita Unik. udah terlalu malas untuk mencari nama lain. Iya benar-benar. Unik dan juga akhirnya laki gitu 22 Laki namanya. tahun tuh nggak berganti gitu ya kan, nama itu gitu Ya, kan. nama Hoki ya. itu. Termasuk hoki loh itu. Alhamdulillah. Iya, sampai sekarang kan hoki banget gitu kan ya. Nah, oke. Tapi ternyata Mas Riko. setelah Ya. dicari-cari lagi filosofinya ada tuh. Moka itu kan rasa yang antara kopi dan coklat gitu. Yes, benar. Emang unik. Iya. Rasa itu unik dan nggak semua orang suka, tapi semua orang yakin Tahu. bahwa itu tuh manis gitu. Iya, Tahu. betul, tahu, benar. Benar. Oke. Karena kalau terlalu pahit orang belum tentu mau, ya nggak sih? Terlalu Iya, manis pun iya. orang milih gitu ya kan. Milih gitu. Oke, Nah, seru Mas, banget ya. Seru banget pastinya ya kan. Mas Riko ini kan Moka sendiri kan hampir setiap lagunya itu pakai bahasa Inggris, kita udah tahu itu ya. Dan di album 5 itu baru pakai bahasa Indonesia. Awalnya ada kekhawatiran nggak sih? Takutnya nanti fansnya Moka itu agak kaget atau gimana gitu dengan pakai lagu-lagu berbahasa Indonesia. Dan kenapa butuh sampai beberapa belas tahun untuk ngeluarin lagu dengan bahasa Indonesia? Baru dikeluarin bahasa Indonesianya. Sebelum Moka biasanya ngeluarin album atau sesuatu yang besar, biasanya kita bikin satu event namanya Secret Show. Nah, kita tuh sebelum ngeluarin album 5, kita bikin Secret Show yang ke-7. Nah, pas lagi pertama kali itu kan tiap kali fansnya Moka denger tuh pasti wah ini pasti ada sesuatu nih. Nah, pas lagi kita mainin lagu pertama kan itu di Secret Show 7 itu kita mainin album ke-5 ini full gitu ya. Jadi pas intro pas nyanyi itu sampai sekitar 3 lagu semuanya pada nganga gitu. Kok bisa ya? Ini Kenapa bisa gitu? apaan ini gitu. Ya akhirnya ya udah Berusaha cuman catch up mungkin mereka. berusaha kok jadi gini gitu ya. Cuman seru sih maksud Iya, saya kita selalu nyari petualangan baru. Jadi kita selalu pengen kalau bikin album kan kita bikin kayak monumental lah ya. Ya. Potret zaman sebenarnya kalau mau bikin itu. Jadi kalau kita misalnya orang dengar oh ini yang semi big band, oh itu berarti album kedua. Ini lebih ini jadi emang ada catchy-nya gitu. Iya, Saya betul. nggak pengen ada beberapa band di Indonesia yang lagunya udah banyak. Ini lagu dari album keberapa? Wah nggak tahu. Nah itu tuh kita tuh pengennya emang bener-bener ada plotnya. per chapter lah, per Iya. chapter. Oh ini Iya, pas lagi bahasa Indonesianya, ini pas bagi ini gitu ceritanya. Oh seru ya. Itu jadi alasannya Dew ya. Iya, Oke. jadi emang sebetulnya dalam konsep tidak disengaja, tapi blessing in disguise ya jadinya ya. Tidak disengaja malah jadi ini ya, malah jadi patennya gitu ya. Oh kalau lagu itu berarti di plot yang ini gitu ya kan, di chapter Ya, yang ini ya, gitu. Oh seru sekali ini. Kalau inspirasi dari pembuatan lagu itu biasanya dapat dari mana? Ya pasti dari sekeliling ya. Maksudnya kan Jelas. si Moka juga kita grow up bersama nih dari dulu ABG sampai sekarang udah pada berkeluarga. Itu kan fase Ya, kehidupan juga benar. bertingkat ya. Jadi kalau misalnya saat ini nih saya dibilang coba kok bikin lagu kayak I Remember atau Secret Admirer lagi ya pasti nggak bisa saya. Ya betul. Karena
emang zamannya berubah. Iya. Saya udah memandang hidup tuh emang nggak seperspektif yang zaman dulu lagi gitu. Oh berat ya Bung. Ya gitu. Betul. Makanya ya itu kalau katanya kan seniman tuh selalu harus gelisah, makanya ya itu si karya juga pasti bertumbuh gitu menurut saya. Iya. Bukan faktor U ya? Atau faktor U juga? Matang, Oh, matang. bukan umur. Faktor P, matang. faktor P ya, P ya. pengalaman. Ah gimana Nah, itu. sih? Tuh, oke. Oke Mas. Nah, dan balik lagi ke Mocha ini kan udah banyak banget ya konsernya ke beberapa negara kayak Korea, Singapura, Malaysia, Jepang. Ini mana yang menurut Mas Riko yang paling berkesan waktu konser di sana? Di beberapa negara itu. Atau secara keseluruhan Kita- mungkin? Ya beda-beda ya, maksudnya tiap negara punya kesan sendiri-sendiri. Cuman buat saya pribadi sih yang pas lagi di Korea sih, yang Tahun berapa itu terakhir. Mas? Kalau terakhir tuh kita 2000 berapa ya? Saya lupa 2018 atau 2017 saya lupa. Terakhir mau ke sana Ya. ya ternyata masih orang sana tuh masih tahu gitu Mocha. Jadi saya lumayan tersanjung aja. Kita manggung bareng XO waktu itu. secara langsung. Wow. Oke. Seru ya, ada pengalaman di Asian balik layar gak Song sih waktu Festival. manggung gitu di negara-negara tadi. Yang kalau ketemu tuh kayaknya bakal jadi bahasan buat diceng-cengin antar sesama personel gitu. Beda-beda sih ya. Ketinggalan apalah gitu Nah kan. itu dulu tuh Toma tuh kan Oh, mumpung tuh. gak ada orangnya kita omongin aja. Iya bener, baru Basis- ngomong tadi. Toyor aja tuh lagi mumpung gak ada orangnya kan. Gak bisa komplain deh sama. Apaan Toyor ya? Basis kita tuh waktu itu Toyor ya. waktu itu kita mang di Singapura waktu itu. Acaranya acara apalah pokoknya kita manggung di Esplanade. Nah emang kita tuh manggung 3 hari berturut-turut. Jadi emang barang bawaan kita waktu itu lumayan banyak tuh. Selain koper ada alat kan. Iya. Alat. Nah itu tuh waktu sampai di bandara Toma bilang, ayo guys karena ini barang-barang banyak perhatikan barang-barang kalian katanya gitu. Gue udah mau ketawa jangan nih. lupa ya. Belum tahu ending udah mau ketawa Jangan nih. lupa ya udah ya. Set udah berangkat. Habis itu hari berikutnya cek sound kan. Iya. Pas cek sound, bass gua mana ya? Padahal udah Nggak tahu, diingetin itu ya. bahas Padahal lu. udah diingetin banget Main ya. dulu. Padahal, ya. padahal dia yang ngingetin. Waduh. Padahal dia yang ngingetin. Akhirnya kebetulan kita bawa handycam. Zaman dulu masih handycam. Iya, Coba iya. lihat. Ternyata emang ketinggalan di bandara. Akhirnya Oh kita my telepon God. Canggih. Emang ketinggalan. Di sana. Oh. Akhirnya saya balik lagi ke sana. Ya ampun. Aduh. Padahal Oke. udah ngingetin ya. Iya. Padahal dia yang ngingetin. Ngingetin. Tapi Justru yang kelupaan ya. iya, yang ngingetin. untungnya ada ini Kelupaan. ya. Ada bukti ya. Itu Ada gunanya bukti tuh. untung. Bahwa dia ada yang melupakan gitu. Mas Riko termasuk yang menciptakan lagu-lagu yang oke banget yang kayak saya bilang tadi relate sama saya di kayak tadi faktor kematangan usia ya. Tetep aja loh usia disebutin. Gak mau disebutin faktor U-nya Nggak ya. mau Kematangan disebutin, aja ya. kematangan aja ya. Mau gimana juga akhirnya kesebut Iya. juga. ya Kesebut udah. juga. kesebut juga. Iya. Terlihat dari penggemarnya sih ya. Ada klaster-klasternya gitu. Nah betul. Betul. Dari yang kecil sampai yang rada matang gitu. Iya, aduh, Oh. manis banget loh bilangnya rada matang ya kan. Cakep ya fansnya dari kecil sampai ke matang gitu ya. Iya. Jadi lengkap kayaknya. Lengkap. Sama juga mungkin dengan pengalaman dari Mocha, Mas Riko yang sudah kolaborasi dengan beberapa musisi termasuk musisi luar negeri. Nah di sini kita pengen tahu, kira-kira Mocha itu paling suka atau misalnya dikasih kesempatan untuk kolaborasi saat ini yang belum pernah atau pengen lagi nih kolaborasi dari musisi dari luar negeri, pilih siapa? Kita sih pengen sama Sondre Larche itu tuh. Dari dulu iya. sempat ketemu terus ngobrol. Cuman ya belum kejadian aja sih. Sondre Ya mudah-mudahan Larche ya. sih. Yang Iya. lagunya apa sih? Kalau nggak salah tuh ada yang Two-way enak. monolog. Ya, ya. Two-way monolog. Two-way monolog. Two-way monolog. Nah, tuh. Nah Oh, itu. tuh. Aduh ketahuan kan usia gimana sih? Alasannya kenapa? Alasannya kenapa tuh Mas Riko sama Sondre Larche itu? Ya apa
sewarna ya kayaknya Sewarna, sama iya, Mocha. betul. Kita emang dari dulu kan pernah sama vokalisnya Club 8, Carolina Comstead, terus sama Pele Kalberg dari Edson, terus ada beberapa juga deh yang sempat kolaborasi. Ada musisi Korea juga kalau nggak salah. Yang lokalnya, ya yang rilisan setelah Day by Day ini, Yes. kita bakal mengeluarkan rilisan bakal duet sama salah satu vokalis terbaik di Indonesia yang kita pengen banget. Masih duet rahasia ya? dari zaman Masih dulu. rahasia nih? Inisialnya DB. Dewi Persik? DP? Ya betul, bukan DB. Oh DB. DB. Dewi Wow. Burning. Dewi Burning. Gue dong. Aduh aku tersanjung banget loh. Dewi Burning. Maksa-maksain aja gue sih. Dewi Burning ini. Kan Gurning sama Burning. Wah. Tapi nggak berarti- apa-apa nih Mas Riko, Dewi pinter nyanyi juga. Oh, makasih loh iya. pujiannya. Kapan dong muji gue dong? Gue Ih, pengen dia dipuji minta juga. loh. Ngarep gitu kan. Dia pintar manajemennya, Nggak terus apa- aja kita ya nggak apa-apa, jualan oke, ya. oke. Mas Riko aja yang muji gue. Buat jadi gabung sama timnya Nggak Mas Riko. boleh, iya. Oh Oke. jadi gitu Mas Riko ya. Jadi berarti sekarang udah jalan dong ya? Ya udah lagi proses. Mungkin Oh, lagi sekitar proses. Juli kita ya. bakal ngeluarin mini album berikutnya tuh di bulan Juli bareng sama Hari Anak Oh. Oh Nasional. Hari Anak. Oke. Mocha juga termasuk salah satu band yang udah 20 tahun lebih nggak pernah ganti personil. Boleh dicoret atau diiyakan nih tergantung dari Mas Rikonya ya. Mungkin ada yang tidak terpublikasi media. Oh no, ya kan? Pernah ada ribut-ribut gede banget nggak sih sampai kepikiran buat vakum atau bubar? Ini jangan sampai sih ya kalau menurut saya. Dan gimana cara ngatasin yang ribut-ribut kecil? Kalau bapak saya dulu bilang almarhum ya Mas Riko, kalau punya masalah kecil, besar dikecilin. Masalah kecil dihilangkan. Dihilangin. Gitu nggak sih yang berlaku di grup Iya. Mocha? More or less sih gitu sih. Cuman kita sempat emang ada di masa-masa yang lumayan genting lah ya waktu Arina sempat ke Ya, Amerika betul. itu kan. Kita sempat bikin live show malah. Wow. Itu waktu itu kita udah yang bertiga udah ya udahlah ini kayaknya terakhir nih kita nih untuk ngeband bareng. Nah, tapi selama Arina di Amerika itu justru fanbase kita makin kuat gitu. Saya sampai akhirnya nelfon Indra gitu yang, Indra ini kita harus tanggung jawab loh sama ini loh, sama si fans club kita lah, Mocha's benar. Friend ini. Mm-mm. Karena menurut kita lagu Mocha tuh bukan punya berempat, ini tuh udah punya bersama nih kayaknya. Karena apa ya, kita hanya media lah menurut kita ya. Si berempat ini hanya Iya. media, jadi kita harus bertanggung jawab nih. Akhirnya ya kita akhirnya ngumpul lagi, terus ngobrol lagi. Ya udah, kita udah pernah di titik kritis itu, jadi kita tahu rasanya bahwa nggak enak nih kalau berpisah nih. Jadi mudah-mudahan sih kita selalu diingatkan sama hal itu. Oh iya Jadi benar. udah melalui proses itu udah semakin kuat justru ya Mocha ya. Itu Iya, ya. soalnya kan kalau band itu titik kritisnya di 10 tahun biasanya. Betul, Ya, betul. ha. Kalau nah itu bisa lanjut atau bisa tambah kuat atau bisa hancur sebenarnya gitu. Rata-rata gitu. Biasanya gitu karena ya namanya nyiptain sebuah lagu tuh nggak gampang kan, udah pada mentok semua kali itunya. Berkomitmennya juga nggak gampang. Biasanya kalau band itu biasanya kalau bikin lagu tuh nggak berantem biasanya. Biasanya hal-hal di luar Iya. band yang bisa bikin berantem. Oh iya, yang kecil-kecil justru ya. Yang Yang kecil, kayaknya ya. dianggap tuh kerikil yang nyusahin banyak orang gitu ya. Dari satu persatu ada aja ya sumbang sih Ada kerikilnya aja. gitu ya. Betul. Oke. Nah ini di kan kita udah tahu ini udah hampir 2 tahun nih koronce ya, corona ini Mas Ya. Riko ya. Ini ngaruh nggak ke Mocha juga ini? Apa namanya dengan kondisi seperti ini? Wah ini ngaruh banget sih. Ngaruh ya? Ngaruh Saya sedih banget. Maksudnya ada beberapa musisi yang sampai jual alat lah. Terus ada beberapa sampai band yang segitu ya? bubar malah. Ya, Ini kondisi ya. lumayan pukulannya berat lah ya. Jadi ini saya sampai dari awal tahun tiap awal kita melakukan proyek saya selalu nelfon ke berempat itu. Saya bilang ini kita masih mau lanjut atau enggak nih gitu. Soalnya kalau nggak lanjut juga nggak apa-apa loh. Sempat Maksudnya kepikiran dengan keadaan sampai gini kita segitu ya?
Ya maksudnya kita mengolah aset yang ada aja deh gitu. Iya, Tapi kita benar. nggak usah bikin lagu lagi. Kita ngorek-ngorek yang file yang lama aja. Betul. Cuman anak-anak bilang kita tetap maju deh. Ya udah Oke. itu konsekuensinya ya. Iya, Walaupun berat emang. Gitu. Untuk ngumpul bikin lagu aja kita udah nggak bisa sekarang. Akhirnya ya udah kita kirim-kiriman file. Oh betul. gitu. Jadi Ada yang gaptek gak sekarang, sih dalam patternnya proses itu? Kepo deh. awal-awal tuh kita semua gaptek Iya semuanya. sih bener ya. Kan biasanya kita datang ke studio udah Jreng-jreng set aja gitu, ya. tinggal jreng beres pulang Paketan gitu ya, Nah sekarang paketan ya. kita harus kita Nyicil, harus sekarang harus colok-colok nyicil ya. sendiri. Iya, Betul. itu lumayan sih. Nah, Untuk yang setengah boomer kayak kita tuh, aduh ini lumayan. Ini gimana sih dia nonton YouTube Iya, dulu, bener. cara Iya, bener, menyalakan sound card. Aduh itu lumayan Iya, sih. nah kira-kira ini ada Ya, cuman kita upgrade lah ya. Jadinya tetap upgrade masing-masing juga kita ya. upgrade pengetahuan sound. Jadi ya akhirnya dapat ilmu juga sih. Oke. Secara nggak langsung itu malah jadi ini ya, jadi keberkahan tersendiri ya. Artinya kan Ya. PR yang ternyata menyelamatkan juga ya. Ya betul. Oke. Keren Moka mah. Nah kalau ini kan udah bisa merasakan sendiri ini sama Seriko sama Mokanya di di era pandemi ini, ada kira-kira pesan buat teman-teman musisi yang lain nggak? Kan pasti sama ini, itunya pengalamannya nggak jauh beda. Jadi kayaknya yang harus diinget kita harus ingat kita ngapain sih ngeband itu gitu. Iya. Apakah seneng karena kita bareng terus bikin karya atau kita ngeband gara-gara uang gitu. Nah, Yes. kalau misalnya gara-gara uang, sekarang keadaannya lagi nggak bisa nih. Iya. Ini kita jujur-jujur aja ya, maksudnya sekarang bukannya pesimis, cuman ini realistis gitu. Jadi sekarang Iya betul. kalau realistis kadang-kadang bisa dibilang pesimis gitu. Tapi kenyataannya kalau untuk nyari uang nggak bijak deh untuk bikin sesuatu yang itu gitu. Jadi ya Mungkin emang itu sudah ngeband tuh prioritas harus kesekian ya. ya kita ngeband tuh harus apa nih, bikin karya ya udah. Kalau misalnya prioritasnya itu ya udah terus aja bikin karya. Kalau Iya, menurut kita betul. sih gitu ya. Jadi rezeki mudah-mudahan mengikuti karena Amin. mengerjakannya tuh juga dengan konsep yang ikhlas ya kan. Ikhlas ya. Iya. Yang penting usaha. Betul, usaha. Oh jadi itu pesan-pesan yang dari teman-teman Moka ya, Del. Iya, Untuk dari teman-teman Mas Riko. musisi yang lain mungkin ya itu pasti terasa banget. Yang kata Mas Riko tadi udah ada sempat jual alat musiknya sampai bubar musik, gitu iya. kan. Wis. Itu masuk akal sih. Emang kondisi itu sepertinya membuat kita tuh bisa ngelakuin banyak cara ya untuk bertahan atau untuk justru melakukan loncatan ya kan, loncatan di masa yang sekarang ini. Nah, masa sekarang ini kan setiap orang kayaknya berharap dan berdoa sekencang-kencangnya juga kayaknya ya untuk segera berakhir gitu kan. Udah nggak tahan jalan-jalan mungkin, udah yang kayak kita nih sudah nggak tahan untuk menikmati konser secara nyata live tuh kayak kita ya kan. Para musisi juga rasanya kepengen ketemu sama penggemar kayak tadi dari Mokanya sendiri itu udah ada waktu itu belum pandemi loh, baru satu personil yang agak berjarak. Dan sudah punya PR juga buat ketemu sama fanbase-nya ya gitu, memberikan yang terbaik buat fanbase-nya. Nah seperti itu juga di pandemi ini. Nah pandemi ini kan diharapin banget buat cepet-cepet selesai. 11 hal apa sih yang pengen Mas Riko dan teman-teman dari Moka lakukan, yang bakal dilakukan? Kayaknya sudah di list dari sekarang gitu nih, kalau pandemi udah kelar nih kita yang nomor satu harus kita lakukan adalah kira-kira gitu apa sih? Ya, pasti yang pertama kali manggung. Bener Off air. banget itu, bener banget. Itu pasti itu. Ambil semua ya. Itu Ambil itu semua kalau harapan udah kita. Soalnya kan kalau kita manggung on air gitu beda ya Iya. energinya. Ya, betul. Apa feedbacknya tuh beda gitu. Ya tapi satu-satunya cara ya sekarang ya itu, ya udahlah kita lakukan itu aja. Ambience-nya juga terus- beda ya. Ambience juga beda. Iyalah. Terus yang kedua pasti jalan-jalan ke daerah dan makan makanan. Soalnya kan kita Doyan nggak makan ngapa-ngapain nih di rumah nih. Doyan makan. Nonton Netflix terus yang wah pokoknya Masak kalau sendiri, misalnya gitu. beres. Iya pokoknya beres kita datang ke daerah-daerah ini nih kayaknya enak banget nih. Udah Itu ada yang bucket list kedua. ya, udah ada bucket list. Udah ada bucket list. Ketiga apa nih Mas? Yang ketiga yang pasti tetap bikin lagu. Yes.
Itu terus mendistribusikan dengan wajar lah ya. Terus yang keempat mungkin bikin apa ya? The best of Mocha sebenarnya. Kita belum pernah bikin soalnya. Oh iya, Bikin 22 tahun album loh, yang The 2 Best of- dekade lebih Iya. ya. Oh, pengen Kita buat belum pernah album The bikin. Best-nya ya. Mm. Oke. Terus apa ya? Bikin buku juga mungkin. Kita sempat pernah mau bikin buku, cuman Buku ya seperti apa? satu dan lain. Autobiografi atau gimana? Sebenarnya itu kayak Perjalanan gitu. Jurnal lah ya, diary dokumentasinya gitu ya. Mocha. Jurnal lah ya. Iya, Iya, cuman betul. emang bentuknya masih belum tahu gimana. Sudah kepikiran buat Terus itu apa ya. lagi? Ya, udah dikumpulin sebenarnya. Cuman Oh, masih cari waktu yang tepat. gak ada duitnya soalnya sekarang. Ya, Cari waktu yang tepat. Benar. Momen yang tepat lah ya, momen Cari yang waktu yang tepat, tepat ya. Oke. Terus yang keenam apa, Mas? Terus yang kedua ya pasti mengisi tabungan kas kita Oh, lagi Oh, nabung. bentar kok lagi. sama kosong. sih? Kasnya udah tinggal berapa sih? Iya, aduh. Enggak, Main maksudnya digit kan, ya. main Ketujuh digit nih, ya. ketujuh. Ketujuh merilis merchandise. Oke. Oke. Udah yang- kepikiran belum merchandise yang- apa kira-kira Mas? Eh, Bas yang tertinggal nah itu kan- mungkin? Itu kayaknya yang baju yang dipakai Mas Riko sekarang kan itu merchandise juga salah satu kali ya. Ini merchandise juga, iya. Cuman kan kalau sekarang kalau merilis merchandise apa ya? Ya biasanya kan kalau merchandise kan sambil dipakai jalan-jalan ya. Sekarang nggak bisa jalan-jalannya kemana gitu ya. Ya kayak begini. Iya. Iya kayak gini akhirnya kayak Digital ya, digitalize gini. semuanya. Digital ya. Kedelapan apa nih? Kedelapan mungkin Mocha bisa jadi mau merilis band-band yang lain gitu. Pengennya sih jadi ngejalanin label. Oh, Coba merilis band yang baru lah, jadi emang apa ya ngasih Menelurkan estafet gitu ya. kali ya. Ya, ngasih tongkat estafet. Jadi ya Betul. karena Mocha juga nggak bisa selamanya ngeband sih. Maksudnya pasti ada momen-momen akhirnya udah terlalu capek untuk Capek kemana-mana. Betul, capek betul. buat Udah performance waktunya gitu. ya. Konsepin mereka untuk perform gitu ya. Waduh. Ya, oke. 9 apa nih Mas? Wah 2 lagi, ini 3 lagi. 9 mencari apa ya peluang bisnis lain lah di selain di Mocha gitu. Maksudnya kita jadi semakin apa ya, kan sekarang nggak kemana-mana jadi kita riset gitu. Ya. Ternyata band-band di luar itu bisa besar gara-gara hal-hal yang di luar dari bandnya gitu. Kayak ternyata gitarisnya YouTube tuh Iya. punya startup gitu, kayak gitu-gitu lah. Oh gitu. Punya bisnis startup terus iya kayak gitu-gitu. Nggak mau jadi Ya, seorang mungkin- YouTuber Mas? Terjun ke YouTuber gitu. Dalam pertimbangan. Oh dalam pertimbangan ya. Nah, pertimbangan. Buat kontennya mikirin konten Dalam dulu kan. pertimbangan. Ini udah bilang siap tongkat banget nih, ada estafet. mic, Oh ada gini. pantesan. Iya. Udah modal banget Iya, ya. udah Udah modal. beli mic, udah beli itu. Oh Kan pantesan. sudah Iya, akan iya, menelurkan iya, tongkat iya. estafet, Betul. ya kan Mas ya? Iya benar. Yang penting pikirin Jadi tadi. komposer siap-siap ya. Wah. Yo, tentu saja. Ini untung di play nih ngomongnya ya. Terus yang ke 10. 10 apa nih 10. Mas? Yang ke-10 yang pasti lebih ke intern sih, maksudnya kita lebih kayaknya kemarin-kemarin akhirnya jadi sadar bahwa ada beberapa hal yang dulu nggak diperhatiin dan sekarang harus diperhatiin, kayak kru-kru kita harus lebih terjamin kayak gitu-gitu sih. Karena kan yang kalau pandemi ini yang paling kena banget sih kru Betul. teknisi ya. Jadi Iya. karena nggak ada manggung ya udah. Mm-mm. Nah terjun bebas mereka. Nah ntar kita jangan sampai kejadian kedua kali nih. Jadi harus ada basicnya gitu. Iya, Mereka benar. harus punya apa gitu. Iya. Gitu sih. Dan Diversifikasi. terakhir, Iya. nah terakhir pasti pengen datang ke Play FM. Amin. Waduh, kita tunggu banget Kita harus nih. Iya. datang ke sana. Iya. Nanti jadi, kita bisa main futsal bareng. jadi kita tidak bertemu Oh, secara pasti. virtual, Iya.
virtual. Oke, pastinya gitu. Pokoknya intinya udah kangen ke daerah-daerah mereka ini. Semoga nanti ya. waktu datang ke Play FM, merchandise-nya jangan lupa dibawa. Iya ampun, Amin. keputusan sponsor pribadi loh itu. Iya wajib tuh loh Mas. Yang baju yang Mas Hari- Riko pakai boleh itu bawa. Iya. Oh, boleh. Sekarang Size-nya apa? ini. Langsung kali Iya aja. langsung size-nya apa. Size-nya XL aja. Ya dia serius loh. Siapa tahu kan. Dalam perjalanan ini, Ngarep lagi. dalam perjalanan yang selama satu setengah tahun ya, menjelang 2 tahun ini, kalau bisa sudah harus berakhir lah ya pandemi ini, kita berdoa sama-sama. Amin. Tadi yang udah disebutkan itu ada 11 yang diharapin banget, itu yang paling utama adalah manggung, ini bener banget. Rasanya hampir semua musisi mengalami checklist yang sama, punya checklist yang sama ya, Oke, pengen pastinya. manggung. Kita juga sebagai penikmat musik pengen banget itu ngeliat langsung, jadi nggak Lompat-lompat lagi Iya, kan benar. gitu Terus kan. guyur air lagi, gitu ya. Nyolek megang-megang ininya artisnya. artisnya Masa foto apa? bersama selfie Iya. gitu kan, ya ampun. Singelong sambil rangkul-rangkulan Iya sama benar temen, itu ya kayak gitu benar. kan. Bersosialisasi sebagaimana layaknya biasanya dan semula. Lengkap Itu ya. kayaknya yang dirindukan ya Mas Riko ya. Oke. Ya betul sekali. Dan dalam perjalanan tadi yang disebutkan 11 yang diharapkan tadi, pelan-pelan kayaknya udah mulai dijalanin, udah mulai dilakuin juga, termasuk dengan punya bisnis kayak tadi kan beberapa personel Mocha juga sudah punya bisnis sendiri. Mudah-mudahan kita doain juga startupnya yang diharapkan dan YouTuber bisa juga jalan Ya, gitu siapa kan. tahu kan Sekarang ya, siapa sekarang tahu. udah bikin Iya, siapa konsep tahu. nih, ceritanya udah bikin konsep yang beda gitu ya kan. Mic udah siap. Waduh. Handphone Mic udah udah siap. siap. Tools mah udah siap ya. Tinggal di push aja nih Iya. buttonnya ya kan, on. Tinggal ring light belum datang nih bentar lagi. Oh, ring light juga ya. Ring lightnya. Iya, Oh iya ada ring light juga ya. Harus dong itu. pastinya. Oke Mas Riko terima kasih banget buat waktunya. ya. Hari ini yang Saya ke terima 11 tahun kasih. Play Spesial FM, Play FM. spesial udah menyempatkan waktunya Salam dan buat teman-teman yang lain. kalau boleh kita mau minta ucapan langsung dari Mas Riko dan doanya buat 11 tahun Play FM. Untuk Play FM 97.5 Play FM Palembang yang ulang tahun yang ke-11, semoga semakin kokoh, semakin menyebarkan kebahagiaan di tahun-tahun berikutnya. Amin. Dan Amin. semoga semuanya sehat. Amin. Terima kasih Mas Riko. Semoga Mas Riko, keluarga dan juga seluruh personilnya dan juga keluarga dari personil, seluruh semua kru dan juga tim bisa tetap kokoh, tetap sehat dan tetap semangat, dan semoga pandemi juga segera berakhir. Kita bisa ketemu di Palembang. Amin. Semoga kita bisa langsung ketemu ya. Amin, Mas siap. Riko. Mas Riko, Tunggu terima kasih aku. untuk waktunya. Makasih Mas Riko ya. Bye. Yuk. Oke players, terima Bye. kasih sudah ngedengerin kita, dan yang pasti 11 tahun Play FM Ya. juga dengan semangat yang masih gimana ya, berkobar-kobar ya kalau anak 11 tahun sih. Pasti udah lagi nakal-nakalnya gitu. Lagi pengen celamitan ya, pengen coba ini, coba iya, itu. betul. Kayaknya tuh explore semuanya dengan diwaspadai juga Ya, ya kan. pasti. Apalagi players jangan lupa dan jangan lengah untuk tetap memakai masker, jaga jarak, kurangin mobilitas, cuci tangan dengan teratur dan juga dengan pakai sabun dan air mengalir. Betul Dewi. Waduh, Jaga lengkap kesehatan. banget. Gimana Bos? Sehat? Alhamdulillah insya Allah sehat nih. Disehati harus wajib disehati-hatin ya Harus gitu. sehat-sehatin ya. supaya kita juga bisa tetap kerja Oke. dan semangat ya. Semangat ya buat ulang tahun Play FM pastinya. Buat player semua ya. Oke, terima kasih players. Bye-bye. Recover yourself, Recover recover the the nation. nation. Have a nice play. 97.5 Play FM. Recover yourself. Recover the Nation.